فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحن بارك الله فيكم في درسنا من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan as-sujud. Qala rahimahullah al-adhkar baina as-sajdatain. Zikir-zikir yang disebutkan antara dua sujud. Di saat duduk antara dua sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadhihi al-jalsah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada duduk ini, Allahumma, wa fi lafzin Rabbi, ya Allah, dalam riwayat yang lain Rabbi, Rabbighfirli warhamni, wahai Rabb, ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, wajburni warfa'ni, angkatlah, tinggikanlah aku, wahdini, berikanlah aku hidayah petunjuk, wa'afini, berikanlah aku keselamatan afiat, warzuqni, dan berikanlah aku rezeki. Dan rezeki terbaik bagi seorang hamba, barakallahu fikum, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa taratan yaqul, dan kadang-kadang Nabi mengatakan Rabbighfirli, Rabbighfirli, dua kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan juga biasa Nabi katakan Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Nah, seperti yang pertama. Wa kana yaquluhuma fi salatil lail, dan kadang-kadang Nabi, dan dahulu Nabi mengucapkan dua zikir ini di waktu pelaksanaan salat malamnya. Nah, dan sekali lagi barakallahu fikum, di antara hal yang dianjurkan adalah tanwi'il ibadah, menganeka-ragamkan ibadah. Sehingga barakallahu fikum jangan dihafal cuma satu jenis. Kalau bisa hafalkan jenis-jenis yang lain, sehingga dia tidak merasa jenuh setiap kali melaksanakan ibadah itu terus dia ngebaca. Sebagaimana barakallahu fikum menganeka-ragamankan bacaan-bacaan pada waktu ibadah seperti salat dan semisalnya ada di antara hal yang menambah kekhusyuan. Kenapa barakallahu fikum? Karena dia akan berusaha menyebutkan sesuatu yang jarang dia sebutkan. Dia ingat kembali dari zikirnya, dari hafalannya, dan hal itu juga barakallahu fikum membantu untuk lebih memahami apa yang dibaca. Daripada hanya sekedar setiap kali salat Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sudah itu menghayal. Nah, saya barakallahu fikum begitu dia sujud duduk di antara dua sujud, dia sebutkan satu zikir. Kemudian pada sujud antara dua sujud, duduk di antara dua sujud berikutnya dia sebutkan zikir yang lain, maka ini barakallahu fikum akan lebih menyegarkan hafalannya dan juga lebih berkesan baginya pada pelaksanaan salat itu. Tsumma kana yukabbir wa yasjudu sajdatas tsaniyah. Kemudian dahulu Nabi setelah itu bertakbir. Lalu beliau pun sujud yang kedua. Wa amara bidzalika al-musii'a salatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan hal itu orang yang buruk salatnya. Faqala lahu ba'da an amarahu bil itmi'nan baina as-sajdatain kama sadaq. Maka Nabi pun berkata kepadanya setelah Nabi memerintahkannya untuk tuma'ninah saat duduk di antara dua sujud sebagaimana telah lalu, tsumma taqul Allahu akbar. Lalu kamu katakan Allahu akbar. Tsumma tasjud hatta tatma'inna fasiluk. Kemudian sujudlah engkau sampai persendian-persendianmu itu tenang. Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Lalu lakukanlah seperti itu pada semua pelaksanaan salatmu, yaitu kamu sujud seperti yang sebelumnya. Cara sujud yang sebelumnya seperti itu juga.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir ahyana. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersama dengan takbir ini. Begitu barakallahu fikum akan sujud pada sujud yang kedua, Allahu Akbar, angkat tangannya. Tapi barakallahu fikum dia katakan kadang-kadang. Nah, dan ini barakallahu fikum pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Dilakukan kadang-kadang dan tidak seterusnya. Wa kana yasna'u fi hadhihi as-sajdati mithla ma sana'a fil ula. Dan dahulu Nabi melakukan dalam sujud yang kedua ini seperti yang beliau lakukan pada sujudnya yang pertama. Thumma yarfa'u ra'sahu mukabbira. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kepalanya seraya bertakbir. Wa amara bidzalika al-musii'a salatahu, dan Nabi perintahkan hal itu kepada orang yang buruk salatnya. Faqala lahu ba'da an amarahu bis-sajdati ats-tsaniyah kama marra. Maka Nabi pun berkata kepada orang yang jelek salatnya itu setelah Nabi memerintahkannya melakukan sujud yang kedua, "Tsumma rfa' ra'saka fakabbir." Lalu bangkitlah, angkatlah kepalamu dan takbirlah. Wa qala lahu, dan Nabi berkata kepadanya, "Tsumma sma' dzalika fi kulli raf'atin wa sajadah." Lalu lakukanlah seperti yang telah lalu penyebutannya pada setiap rakaat dan pada setiap sujud. Nah, fa idza fa'alta dzalik, apabila engkau telah melakukan hal ini, faqad tammat salatuka, maka telah selesai salatmu. Wa in intaqasta minhu syai'an intaqasta min salatika, dan apabila kamu mengurangi sedikit dari apa yang telah lalu, maka kamu telah kurang dari pelaksanaan salatmu. Wa kana yarfa'u yadayhi ahyana, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang mengangkat kedua tangannya. Al-jilsatul istirahah, duduk istirahat. Kapan duduk istirahat? Kapan duduk istirahat? Selesai sholat? Ya. Duduk istirahat adalah duduk yang dilakukan sebelum bangkit menuju rakaat kedua. Setelah bangkit dari rakaat yang pertama, setelah bangkit dari sujud yang kedua, barakallahu fikum, tidak langsung berdiri, tapi duduk istirahat dulu. Walaupun pada jalsatul istirahat khilaf, duduk istirahat ini diperselisihkan. Sebagian para ulama mengatakan tidak disyariatkan. Sehingga barakallahu fikum, begitu sujud yang kedua menuju rakaat kedua, maka Allahu Akbar langsung berdiri. Tidak duduk-duduk lagi. Tidak tinggal-tinggal. Nah, dan sebagian lagi mengatakan disyariatkan dengan alasan itu adalah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Sementara yang diambil dari ibadah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah praktek beliau yang paling terakhir. Praktek yang paling terakhir. Kata Al-Humaydi, syekhnya Imam Al-Bukhari, "Innama yu'khadhu min amrin Nabi al-akhir fal-akhir." Yang diambil dari urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian terakhir, paling terakhir. Kenapa? Ihtimal ada kemungkinan yang dahulu itu terhapus hukumnya, dihapuskan dengan yang terakhir. Nah, adapun yang mengatakan tidak disyariatkan, mereka mengatakan itu hanya berlaku bagi orang yang sakit atau sudah tua. Karena Nabi melakukannya saat sakitnya dan saat beliau sudah tua. Anak muda langsung bangkit. Anak muda langsung bangkit. Ini barakallahu fikum pendapat yang pertama. Dan yang rajih barakallahu fikum adalah kalau dia lakukan ini ataupun itu tidak masalah. Kalau dia butuh istirahat maka itu lebih bagus, karena itu yang dilakukan oleh Nabi dan lebih nyaman untuk dia salat. Tapi kalau kiranya dia langsung bangkit, maka silahkan. Nah, karena tidak ada hadis larangan dari Nabi dan juga tidak disebutkan apakah ini terhapus ataukah itu yang menghapuskan. Sehingga kalau dia langsung bangkit, silahkan. Selama dia tidak dahului imam, selama dia tidak mendahului imam, tunggu imamnya berdiri baru bangkit, silahkan. Kalau dia barakallahu fiikum mau ambil istirahat sejenak dan ini lebih gampang dan lebih ringan untuk sholatnya, maka silahkan. Karena itu juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala jilsatul istirahah, duduk istirahat. Tsumma yastawi qa'idan.
ala rijlihil yusra mu'tadilan. Kemudian setelah bangkit dari sujudnya yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk sempurna di atas kaki kirinya, yaitu seperti duduk iftirash. Yang kita sebutkan sebelumnya antara dua sujud. Mu'tadilan, dengan seimbang. Hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'i, sampai kembali semua tulang belulangnya ke tempatnya. Nah, ini barakallahu fikum yang berkaitan dengan sujud. Dan kita akan masuk bagaimana cara bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat yang kedua. Nasta'in.